Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresia Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membicarakan tema pertobatan. Sebelum kita mengupas makna dari pertobatan yang akan kita dalami hari ini, mari terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, inti dari masa Prapaskah adalah pertobatan. Jadi kita bersama seluruh gereja diundang, diajak, dibimbing dan didampingi agar kita bisa bertobat. Dan makna pertobatan adalah kembali kepada Allah. Kita bersatu kembali dengan Allah, dengan Yesus. Nah, cerita dari Santa Teresia Lisieux yang akan saya angkat kali ini ditulisnya di bukunya Kisah Satu Jiwa, ketika dalam satu bab Santa Teresia menulis mengenai kidung cinta. Nah, di sana dia bercerita bahwa sumber utama atau cara agar kita bisa bertobat itu sederhana. Ambillah kitab suci dan bukalah. Santa Teresia bercerita bahwa begitu dia membuka kitab suci, dia langsung bisa membaui, mencium keharuman Yesus yang ada di sana. Tapi juga Santa Teresia akan diajak untuk melihat setiap tokoh di dalam kitab suci hadir menjadi contoh. Misalnya Santa Teresia melihat orang-orang Farisi, mereka berebut di rumah ibadat untuk bisa berada di paling depan. Tetapi mata Santa Teresia terarah kepada pemungut cukai yang berdiri di belakang, bahkan mengangkat mukanya pun dia tidak mampu. Sambil menebah dada, dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku orang berdosa." Santa Teresia tercekat dengan peristiwa ini. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain, kasih Allah yang begitu besar, yang digambarkan dengan menerimanya seorang bapa ketika anaknya yang nakal, yang dugal, yang merusal, yang sudah menghabiskan seluruh hartanya, tapi dia kembali lagi. Begitu si anak bungsunya datang, bapak ini memeluk dia.
Santa Teresia merasakan kasih Allah yang begitu tulus, begitu besar ketika ada jiwa yang datang. Santa Teresia juga semakin terpesona dan dia mengikuti perjalanan Santa Maria Magdalena. Karena baginya disitulah gambaran seorang manusia, jiwa yang tersentuh oleh kasih Allah. Begitu Santa Teresia melihat Santa Maria Magdalena, dia pun ikut. Karena dia melihat bagaimana Santa Maria Magdalena begitu tersentuh kasih Allah, hatinya tak berpaling lagi. Bahkan sampai akhir, dia menjadi saksi ketika Yesus disalibkan. Bahkan ketika para murid lari, Santa Maria Magdalena mampu tetap setia, tegar di sana. Gambaran ini memberi semangat bagi Santa Teresia Lisieux untuk berani mendekat, bersatu dengan Allah. Kasih Allah yang dia rasakan juga tergambar ketika Santa Teresia melihat bagaimana Yesus bersikap terhadap seorang perempuan yang dihadapkan kepadanya karena tertangkap berbuat zina. Kasih Yesus dirasakan oleh Santa Teresia Lisieux. Dan dari situ menambah lagi kepercayaan dan cinta Santa Teresia untuk berbalik, kembali terus berpaut kepada Allah. Sahabat, cerita yang dibagikan Santa Teresia Lisieux ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kembali kepada Allah, untuk berpaling kembali kepada Allah. Setelah kita sekian lama mungkin kita memunggungi, kita meninggalkan Allah, kita kembali. Dan Allah yang akan menyambut kita itu setidaknya menjadi daya dorong. Tidak perlu lagi menunda, tidak perlu lagi malu untuk kembali berpaling kepada Allah. Teks kitab suci yang hendak saya bacakan hari ini, saya ambil dari Mazmur 51. Saya bacakan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Pertobatan yang kita alami, pengalaman kita disentuh oleh kasih Allah, itu harus juga menyebar kepada semua orang. Ketika kita sudah disentuh kasih Allah, kita harus berbagi. Berbagi kepada mereka, pertama-tama kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kemudian lebih luas lagi. Itu juga menjadi perutusan kita. Aksi Prapaskah kali ini, kita menyiapkan diri sebelum pengakuan dosa. Pengakuan dosa harus dimulai dengan pertobatan. Kita menyadari kedosaan kita. Biasanya kalau kita sudah lama tidak mengaku dosa, biasanya kita lupa dosa-dosa kita, atau kita tidak bisa membedakan lagi mana dosa, mana tidak. Kita bingung. Maka mari kita luangkan waktu sejenak, 10-15 menit, memeriksa batin. Kira-kira selama sekian lama ini, apa tindakan-tindakan yang telah saya buat yang melanggar kehendak Allah, yang tidak menyenangkan hati Allah. Kita catat agar kita tidak lupa kembali. Lalu pada saatnya nanti ketika kita mengaku dosa, kita bawa catatan itu. Kita baca, kita akukan di hadapan Allah
melalui perantaraan imam. Sekarang kita akan menutup pelajaran sore kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.